Desi, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ya, saya mencoba untuk mengikuti apa yang dipersyaratkan oleh Panitia Konferensi Nasional Komunikasi. Intinya ada sesuatu yang berbasis pada kearifan lokal. Ini yang mau tidak mau harus kita ikuti. Ya. Ada satu hal yang saya kira perlu untuk kita perbincangkan. Pertama, bahwa studi komunikasi, studi akademis tentang komunikasi di negara kita itu sudah berlangsung lebih dari setengah abad, bahkan sudah 60 tahun kalau kita mencoba mengikuti dari perjalanan sejarah lahirnya Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta yang kemudian sekarang kita kenal menjadi jurusan Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Nah, selama lebih dari 50 tahun ini ada sesuatu yang menarik, bahwa secara kuantitas perguruan tinggi ilmu komunikasi itu ada di mana-mana. Dari ujung barat sampai ke ujung timur kita bisa menemukan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu komunikasi. Namun kalau kita melihat, meskipun secara kuantitas itu mengalami peningkatan, tetapi ada hal yang saya kira perlu untuk coba kita renungkan, bahwa hampir semua perguruan tinggi, ataupun kalau saya boleh menyebut semua pendidikan tinggi komunikasi itu fokus kajiannya sama, ya, kurang lebih sama gitu, jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan. Tadi di live saya tanya pada mahasiswa UPH, konsentrasinya apa? Jurnalistik, periklanan, dan marketing communication. Sama di mana-mana, tidak ada sesuatu yang berbeda. Jadi di Jakarta itu konsentrasinya sama dengan apa yang ada di Ternate, bahkan yang ada di Biak. Kira-kira itu yang kita lihat sekarang. Ya. Kemudian yang kedua yang mungkin terkait dengan apa yang kita diskusikan siang hari ini adalah bahwa pemikiran teoretik yang menjadi bahan diskusi masih sebatas melakukan verifikasi terhadap teori-teori komunikasi yang merupakan produk sejarah intelektual Barat. Ya. Nah, saya berpendapat bahwa hingga saat ini itu belum cukup ada upaya dari akademisi komunikasi di Indonesia untuk mencoba menggali kearifan lokal untuk membangun sebuah pemikiran teoretik tentang komunikasi. Kalau kita membaca ensiklopedia communication theory, kita menemukan secara jelas penjelasan yang ada. Misalnya Shelton Gunaratna itu menyebut secara lugas apa yang disebut dengan Asian Communication Theory, ya, teori komunikasi Asia, yang katanya adalah konsep-konsep yang berasal dari pembacaan kembali terhadap isi-isi klasik Asia, sintesis teoritis Timur dan Barat, eksplorasi ke dalam konsep-konsep budaya, dan refleksi kritis terhadap teori Barat. Itu yang dikatakan Gunaratna itu sebagai Asian Communication Theory. Kemudian dalam buku yang sama kita menemukan ada beberapa contoh teori dalam perspektif Timur, yaitu apa yang kita baca itu adalah Chinese Harmony Theory dari Guo Mingchen. Kemudian juga ada Confucian Communication Theory, ada Buddhist Communication Theory. Semuanya itu adalah secara terang menyebut itu sebagai teori komunikasi Asia. Ya. Nah, satu contoh Chinese Harmony Theory dari Guo Mingchen itu menggunakan pemikiran
yang berbasis pada kearifan lokal. Jadi misalnya untuk menciptakan sebuah harmoni itu menurut Guo Mingchen dalam Chinese Harmony Theory itu pertama harus menginternalisasikan Zhen, Qi dan Li. Zhen itu kemanusiaan, Yi itu kejujuran, dan Li itu ritual. Kemudian mengakomodasikan Xi, kemungkinan-kemungkinan dalam konteks waktu, dan Wei, kemungkinan-kemungkinan dalam konteks ruang, serta secara strategis menerapkan Guanxi. Guanxi itu interrelationship antar hubungan, dan means wajah. Wajah itu self-image display, itu seperti teori Stella Tingtumi tentang face negotiation theory. Kita mengenal ada self face, kemudian other face, dan mutual face. Nah, dalam cara berpikir Timur itu penekanannya lebih pada mutual face dan other face. Ini pemikiran Timur yang kalau kita coba lihat dari buku Encyclopedia Communication Theory itu. Nah, kemudian dalam cara berpikir Barat, ya, inti dari konstruksi teori itu sebenarnya apa yang disebut dengan process of inquiry. Nah, proses inquiry itu mencakup 3 tahapan: asking question, kemudian observation, dan kemudian diakhiri dengan constructing answer. Di 3 proses, 3 tahapan yang tidak berlangsung secara linear itulah yang kemudian menghasilkan sebuah teori menurut cara berpikir Barat. Nah, terkait dengan perspektif Timur, jadi sebenarnya kalau kita membaca Human Communication Theories, buku Little John tahun 99, itu kita sudah mencoba menemukan apa yang dikatakan oleh Lauren Kincaid tentang teori komunikasi dalam perspektif Timur, yang intinya sebenarnya adalah bahwa komunikasi dalam perspektif Timur itu dipandang memiliki kesamaan dengan teori sistem. Jadi teori komunikasi dalam perspektif Timur itu menekankan pada wholeness dan interdependence. Ada keseluruhan dan interdependensi. Itu kata Kincaid. Nah, kemudian dalam Encyclopedia Communication Theory itu kita juga menemukan pemilahan antara perspektif Barat dengan perspektif Asia. Jadi ada beberapa hal yang saya kira perlu perlu nanti kita diskusikan. Misalnya perspektif Barat itu menekankan pada individualisme, perspektif Timur itu menekankan pada tanggung jawab resiprokal antara individu dengan masyarakat. Ya. Nah, sekarang coba kita melihat kearifan lokal. Ya. Jadi teori komunikasi Asia, Buddhist Communication Theory, Chinese Harmony Theory, Confucian Communication Theory itu intinya adalah mencoba memberikan penjelasan tentang pentingnya kehidupan sosial yang harmonis dengan memberi perhatian pada wajah atau face orang lain. Ya, 3 menit lagi. Injury time. Saya kira itu ada dalam konteks kita Indonesia juga. Bagaimana menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Kalau dalam ajaran moral Jawa itu kita mengenal dengan sayuk rukun, saeyak saeko proyo. Jadi artinya tekad untuk membangun kehidupan yang rukun guna bersama-sama mencapai tujuan. Itu harmoni. Kemudian kalau menghormati wajah orang lain, itu dalam budaya Jawa itu dikenal juga
dengan istilah nanti Mas Has yang akan membetulkan ono catur mungkur, artinya bagaimana menghindari perdebatan yang tidak perlu, karena perdebatan yang tidak perlu itu hanya akan membuang waktu, tenaga, pikiran, dan dapat memperkeruh suasana. Jadi upaya untuk menghormati wajah orang lain itu diistilahkan dengan ono catur mungkur. Hal yang lain, kalau di Barat itu kita mengenal teori dialog dari Martin Buber, teori Carl Rogers, dan teori dialog dari Mikhail Bakhtin. Intinya sama. Martin Buber menekankan pada hubungan aku, engkau, aku itu. Carl Rogers itu menekankan pada empati. Kemudian Mikhail Bakhtin itu menggunakan istilah heteroglossia, itu many voices. Itu intinya adalah dialog, ya. Di dalam ajaran Jawa itu dikenal yen ono rembug dirembug, nanging oleh rembug kanthi ati sing sae. Jadi bagaimana mengajarkan kepada kita bahwa setiap konflik itu diselesaikan dengan hati dan pikiran yang jernih, gitu ya. Jadi kekerasan itu dapat dihilangkan dengan kelembutan hati, ya. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Itu cara-cara kita mencoba memahami pemikiran-pemikiran lokal. Ya. Terus ada satu lagi. Jadi ini terkait dengan kompetensi, ya, kompetensi komunikasi. Itu kalau dalam cara berpikir Barat itu dikenal dengan bagaimana kita itu bisa mengapresiasi pandangan orang lain, tidak reaktif tetapi proaktif, ya. Jadi tumindak kanthi landesan pikir kang wening, gitu kan. Jadi ojo gerusa-gerusu, jangan reaktif tetapi proaktif. Nah, ini sekadar contoh untuk bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ada kearifan lokal yang itu terkait dengan perilaku komunikasi yang selama ini itu belum pernah disentuh dalam kajian akademis di perguruan tinggi ilmu komunikasi. Nah, akhirnya bahwa warisan kearifan lokal menurut saya itu contoh sederhana untuk menggugah kesadaran keilmuan kita bahwa ada pemikiran filosofis dan ajaran moral yang menunggu untuk dieksplorasi guna membangun teori komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita. Kesediaan kita untuk melakukan penelitian itu merupakan langkah nyata untuk membangun pemikiran teoritik komunikasi berbasis kearifan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.